itu murni dari rasa emosional dan ketidakbijaksanaan saya dalam menanggapi berbagai komentar yang selama ini menyerang pihak Prof. Thomas Djamaluddin, dan memang kebanyakan yang menyerang tersebut adalah dari warga Muhammadiyah yang sepertinya tidak terima dengan penjelasan Prof. Thomas Djamaluddin terkait dengan metode hisab ru'yat yang digunakan. Jadi memang saya akui ini benar-benar kesalahan dari saya pribadi, dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan juga warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beredar video permintaan maaf dari Andi Pangeran Hasibuan ya, salah satu peneliti BRIN yang beberapa waktu lalu membuat satu kolom komentar yang bernada ancaman kepada warga Muhammadiyah, yang kemudian buntut dari pernyataan atau ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Andi Pangeran Hasibuan. Yang bersangkutan dilaporkan oleh berbagai pihak, baik ke tingkat Polres maupun Polda. Dan sesuai dengan mekanisme proses hukum ya, kalau ada begitu banyak laporan yang ada dalam beberapa Polda maupun Polres, dan kemudian perkara itu menjadi atensi nasional, maka perkaranya akan ditarik oleh Mabes Polri. Dan dalam perkara ini pun demikian ya. Kemudian teman-teman sekalian ya, Muhammadiyah sendiri dengan tegas menyatakan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf. Bahkan kalau kita mau lihat ya, dari kalangan tokoh PBNU sendiri ya, kalau tidak salah ketua PBNU itu sampai turun tangan membuat satu pernyataan ya, harusnya perkara ini selesailah karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan ini masih dalam situasi lebaran. Sebenarnya pernyataan dari ketua PBNU ini ya, kalau tidak salah yang bernama Umar Syah, itu baguslah, tetapi sayangnya sikap yang seperti ini menunjukkan ada standar ganda ya. Kenapa pada kasus yang melibatkan anak buahnya? Karena memang Andi Pangeran ini ternyata anggota NU ya. Kenapa pada kasus yang melibatkan anak buahnya mereka membuat satu, atau ketua PBNU ini membuat satu pernyataan harusnya perkara ini selesai dengan minta maaf, tetapi terhadap perkara-perkara yang pernah menjerat Ustadz Mahir, Atwalibi, kemudian Gus Nur, sikap yang seperti ini tidak pernah disampaikan begitu. Jadi publik melihat ini ada standar ganda dari tokoh NU ini ya. Itu yang kemudian disampaikan oleh para netizen ya. Jadi standar ganda yang seperti ini cukup cukup menggelikan begitu. Teman-teman sekalian, kalau dalam perspektif hukum pidana ya, apalagi ini perkara yang sebenarnya bukan perkara delik aduan, ini delik biasa atau delik umum. Jadi kalau ini delik biasa atau delik umum, itu permintaan maaf dari terlapor atau dari yang diduga pelaku tindak kejahatan itu tidak bisa menghentikan proses hukum. Karena sejatinya memang hukum pidana itu adalah hukum publik. Kalau hukum perdata itu hukum private. Hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan. Dan sekali lagi dalam konteks ini, itu deliknya bukan delik aduan yang bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ini adalah delik biasa. Ujaran kebencian ini delik biasa. Bahkan tanpa ada aduan pun seharusnya pihak kepolisian bisa menindaklanjuti perkara ini.
Dan alhamdulillah ya, perkara ini memang banyak sekali yang melakukan aduan ya. Jadi sekali lagi, permintaan maaf dari yang bersangkutan itu tidak bisa menghentikan proses pidananya, karena hukum pidana itu sebenarnya hukum publik. Terlebih lagi dalam perkara ini sebenarnya atau sejatinya adalah delik biasa dan bukan delik aduan yang bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Kemudian teman-teman sekalian, adapun soal permintaan maaf dari yang bersangkutan ya, itu mungkin bisa menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman bagi yang bersangkutan. Karena memang ada dua tujuan dari hukum pidana itu ya. Satu, preventif atau pencegahan, yang kedua adalah untuk pendidikan. Jadi kita patut memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan yang telah meminta maaf, tetapi proses hukum harus tetap berjalan, karena ini akan menjadi sesuatu atau menjadi pembelajaran bagi masyarakat banyak untuk bijak dalam bermedia sosial, apalagi ketika menyentuh hal-hal yang sensitif, yaitu konten-konten tentang SARA. Kemudian teman-teman sekalian ya, ada berita juga yang terkait dengan perkara ini ya. Kepada yang bersangkutan telah dilaksanakan sidang etik ASN, dan putusan dari sidang etik itu menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar etik. Meskipun sanksinya belum bisa diputuskan, karena untuk sanksi terhadap ASN itu akan digelar pada persidangan tersendiri ya. Ada sidang tersendiri, mungkin dalam beberapa waktu akan digelar sidang untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Bisa sanksinya itu berat, sedang maupun ringan. Tetapi kalau menurutku sendiri ya, karena yang bersangkutan masih muda, kemudian meminta maaf, gentle mengakui kesalahannya, ya mungkin tidak harus berujung pada sanksi pemecatan. Mungkin dengan sanksi yang cukup berat atau dalam kategori sedang, ya diantaranya yang bisa dipilih yaitu menonaktifkannya dari jabatannya sebagai peneliti, kemudian juga memberikan atau menjatuhkan penundaan kenaikan pangkat. Biasanya seperti itu yang terjadi, tetapi itu urusan mereka ya. Kembali ke persoalan peristiwa atau perkara yang menjerat Andi Pangeran Hasibuan, kita berharap penegak hukum tetap tegak lurus untuk memproses siapa saja. Jangan sampai hukum itu hanya dikenakan kepada mereka-mereka yang oposisi ya, oposan saja terhadap mereka-mereka yang kebetulan punya kedekatan dengan rezim. Hukumnya seakan berjalan dengan lambat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.